Perkenalkan, kami dari kelompok 02 kelas 01 Bangunan Air. Saya Ahmad Hafiz Nur Rahman, NIM 150180012. Saya Vita Hartanto, NIM 150180115. Saya Azifah Zatur Rahman, NIM 1501811. Saya Suranta Sembiring, NIM 150180007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Agung dan Bapak Joko selaku dosen Bangunan Air kelas 01. Yang saya hormati kakak-kakak asisten yaitu Kak Firlana, Kak Putu, dan Kak Ufa serta teman-teman yang saya sayangi. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan analisis banjir dari daerah Bahorok. Merupakan daerah yang kami pilih untuk kami analisis bagaimana masalah-masalah yang ada, kemudian pengembangan masalah tersebut supaya bisa terselesaikan seperti apa, hingga bisa membuat suatu rancangan 25 tahun ke depan untuk bisa menjadikan daerah Bahorok ini menjadi daerah yang bebas banjir. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yang akan dibahas adalah identifikasi masalah yang terjadi pada banjir Bahorok. Banjir di sini merupakan banjir bandang, bukan banjir biasa. Hal ini terjadi pada kawasan wisata Landak River Bahorok, Langkat, dan Salang Pangeran di Desa Timbang Lawan, Kecamatan Bahorok, Langkat, Sumatera Utara. Kejadian ini terjadi pada 18 November 2020 pukul 00 sampai dengan 02.00 WIB. Sebelumnya sudah pernah terjadi pada tahun 2003. Namun terjadi lagi pada 2020 dengan kejadian yang begitu besar. Pada banjir bandang kali ini terjadi kerugian material jembatan, yaitu berupa jembatan Selang Pangeran yang putus, pondok rumah rusak, dan hewan ternak banyak yang mati. Selanjutnya, banjir bandang ini membawa material lumpur, air yang sangat besar, pohon-pohon, kayu, batang, berbagai bahan material yang terbawa, terutama bangunan. Nah, kenapa sih bisa terjadi banjir di Bahorok ini? Kelompok kami melakukan analisis mengenai kondisi wilayah sekitar dan penyebab yang terjadi dari banjir bandang yang sangat besar ini pada daerah Bahorok. Yang pertama, ada karakter alam hulu dari subdas Bahorok ini memiliki kemiringan lahan lebih dari 60%. Seperti terlihat pada gambar dari Google Earth bahwa kondisinya itu sangat perbukitan, hutan-hutannya, kemudian ada sungai dengan kemiringan mencapai rata-rata 73%. Hal ini menandakan bahwa memang sangat curam wilayahnya. Selanjutnya, wilayah Bahorok ini juga peka terhadap longsor dan erosi lokal. Karena hutan-hutan yang ada di atasnya juga sudah tidak melakukan fungsinya dengan baik. Dan curah hujan yang terjadi selama 2 hari terakhir itu 5-10 kali lebih besar dibandingkan sebelumnya. Seperti terlihat pada gambar dari Google Earth ini bahwa memang semuanya hijau, semua yang merupakan hutan-hutan yang berada di perbukitan, tapi dengan kemiringan yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 60%, sehingga hal ini sangat potensial untuk terjadi longsor dan banjir bandang. Selanjutnya, ada tata letak dan bangunan fasilitas wisata yang ada di Landak River ini, dan juga pemukiman warga itu berada di bantaran sungai, bahkan ada yang sampai di badan sungai. Hal ini sudah menyalahkan fungsi utama dari sungai, karena seharusnya fungsi utama sungai ini kan untuk mengalirkan air yang ada, tapi dimanfaatkan untuk wisata, tetapi tidak memperhatikan bagaimana akhirnya air tersebut bisa mengalir. Dengan demikian bisa terjadinya banjir dan resapan air juga berkurang. Kemudian aktivitas masyarakat itu sangat terkonsentrasi di sungai. Baik itu mandi, cuci kakus, dan segala macamnya, itu banyak sekali dilakukan di sungai. Dan pengetahuan masyarakat akan wilayah resapan air ini masih rendah, sehingga bukan hanya sungai saja yang tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan hutan gunung yang ada di perbukitan di atasnya itu juga sudah mengalami degradasi lahan. Next. Selanjutnya, ini yang tadi bahwa terjadi penebangan liar di hutan-hutan yang ada di perbukitan atasnya. Sehingga wilayah hutan ini menjadi yang gundul karena wilayahnya berada di hulu, sedangkan tempat wisata tadi berada di hilir. Maka saat hujan terjadi,
tidak ada resapan yang terjadi di hulu, sehingga terjadi pergerakan yang sangat besar dari air langsung dari bagian hulu menuju hilir sehingga bisa terjadi banjir bandang yang begitu besar. Nah, selanjutnya juga ini menjadi penyebab dari banjir bandang tersebut, yaitu terjadi degradasi lingkungan sebagaimana telah disebutkan di depan, bahwa rusaknya lingkungan, hidup konversi hutan, yang banyak terjadi illegal logging, kemudian ada juga proyek Jalan Ladia Galaska yang sedang berjalan. Proyek ini juga membuat hutan-hutan itu digunduli sehingga banyak resapan-resapan air dan aliran air itu yang tidak diperhatikan dengan baik dan sehingga banyak terjadi genangan air. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Vita Hartanto akan menjelaskan tentang analisis peranan stakeholder yang terlibat dalam penanganan banjir di Baхорok, di mana itu ada 4 analisis. Pertama adalah DISC, kedua SWOT, ketiga TPB, dan terakhir adalah OB. Oke, next. Nah, adapun dari kami, hasil diskusi kami yaitu stakeholder yang terlibat adalah sebagai berikut. Ada 4 stakeholder sesuai dengan anggota kami. Pertama itulah bupati yang tugas utama untuk memimpin jalannya pelaksanaan setiap urusan kebijakan. Yang kedua yaitu kepala dinas pariwisata, di mana pada daerah Baхорok ini daerah yang terdampak pada daerah pariwisata, sehingga diperlukan kepala dinas pariwisata yang berguna untuk menjaga dan mengontrol kawasan dan fasilitas dari kawasan daerah pariwisata tersebut. Yang ketiga yaitulah kepala dinas PUPR. Nah, kepala dinas PUPR ini dibutuhkan untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan konstruksi dalam menangani bencana banjir seperti membangun bendungan dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu kepala dinas kehutanan, yaitu mana kepala dinas kehutanan bertugas untuk mengontrol dan merawat kondisi hutan serta mengedukasi masyarakat karena penyebab utama dari banjir adalah pembalakan liar. Baik, selanjutnya untuk analisis DISC, ini masing-masing stakeholder akan membahas mengenai DISC masing-masing. Yang pertama, saya Ahmad Hafiz Nur Rahman sebagai bupati, karena hasil DISC tes yang didapatkan adalah D atau I, yang merupakan D atau dominans, memiliki karakteristik kerja yang tegas, menentukan, memimpin, dan berfokus pada hasil dalam bekerja. Kemudian untuk I, influence, memiliki karakteristik antusias, mudah bekerja, persuasif, dalam mengajak orang untuk bekerja dalam suatu organisasi. Hal ini sangat dibutuhkan untuk seorang bupati atau pemimpin daerah dalam menjalani tugasnya, karena sebagai kita ketahui, bupati adalah orang yang memimpin kabupaten tersebut, sehingga diharapkan dengan saya menjadi bupati di Baхорok ini akan bisa memberikan arahan bagaimana seharusnya tata letak Baхорok ini, kemudian juga bisa membuat keputusan yang tepat untuk bisa membuat suatu kawasan wisata dengan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan tetap memperhatikan keselamatan bersama sehingga tidak terjadi bencana alam lagi. Selanjutnya saya Azifa sebagai Kepala Dinas Pariwisata karena saya memiliki kepribadian SCD. Kepribadian S itu memiliki karakteristik berupa mampu diandalkan dan mampu memahami anggota tim maupun ketua tim. Selanjutnya saya juga memiliki kepribadian C yang umumnya memiliki karakteristik berupa mampu menganalisis informasi secara jelas dan akurat. Next. Oke, yang ketiga itu adalah kepala dinas PUPR yang akan diambil oleh saya sendiri, Vita Hartanto, karena saya memiliki hasil SSC yaitu C, di mana kepribadian C ini memiliki karakteristik berupa mampu menganalisis informasi secara jelas dan akurat, serta memiliki kemampuan mengkritik dan menguji kebenaran dari informasi yang didapatkan. Hal ini sangat berguna ketika kepala dinas PUPR harus memiliki kemampuan yang jelas dan akurat, sehingga hasil dari konstruksi yang dihasilkan bersifat aman dan nyaman. Selanjutnya yaitu sebagai kepala dinas kehutanan. Nah, saya dipilih karena saya memiliki DSC C dan S, di mana kepribadian C mampu menganalisis informasi secara jelas dan akurat, serta kepribadian S memiliki karakter yang dapat diandalkan. Kedua kepribadian ini sangat dibutuhkan oleh seorang kepala dinas kehutanan agar dapat mengawasi aktivitas hutan lindung, terutama supaya tidak diambil alih oleh pihak-pihak yang sering melakukan illegal logging. Baik, selanjutnya untuk analisis SWOT,
dari Bupati saya, yaitu Ahmad Hafiz Nur Rahman. Untuk strength-nya, kenapa juga ini menjadi Bupati? Karena hasil SWOT yang telah kami lakukan untuk masing-masing orang dengan diskusi bersama bahwa strength saya memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab yang tinggi, mampu membuat keputusan cepat, dan dapat membina tim. Kemudian weakness-nya, keras kepala dan terkadang tidak sabar. Maka dari itu ini harus dihindari karena bekerja dalam suatu tim itu tidak bisa memaksakan kehendak. Kemudian opportunities, memiliki banyak pengalaman, banyak relasi pada daerah lain, dan terbiasa memimpin, sehingga bisa melakukan banyak benchmarking pada daerah-daerah lain. Selanjutnya, threats-nya, keinginan masyarakat belum tentu yang sesuai dengan kebijakan. Bisa juga tidak baik hal tersebut. Karena sejatinya keinginan belum tentu yang terbaik untuk apa yang dijadikan sebagai suatu kebijakan. Kemudian adanya pihak yang tidak menyukai Bupati. Selanjutnya, analisis SWOT. Strength saya memiliki sifat suka bekerja keras dan peduli terhadap sesama. Tapi weakness saya itu sulit untuk fokus apabila terjadi masalah. Terus opportunity-nya, saya memiliki pengalaman ke tempat-tempat wisata. Jadi bisa untuk Kadis Pariwisata. Terus trait-nya kurangnya edukasi masyarakat mengenai objek wisata yang aman. Oke, selanjutnya yaitu analisis SWOT dari Kadis PUPR, yaitu saya sendiri Tartanto. Pertama yaitu adalah dari segi strength, di mana strength ini harus mampu saya bisa menganalisis data dan informasi cara lakukan. Halnya digunakan untuk menganalisis data yang akan digunakan dalam konstruksi. Yang kedua itu adalah weakness, kelemahan, yaitu sering tidak fokus apabila bekerja dalam tekanan cukup tinggi. Yang ketiga itu adalah opportunities atau peluang, di mana saya sendiri memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan, yaitu di bidang teknik sipil, di mana hal tersebut dapat menunjang karir saya di bidang konstruksi sebagai Kadis PUPR. Dan terakhir yaitu threat atau ancaman, di mana adanya kurang edukasi dan kesadaran masyarakat tentang fasilitas infrastruktur itu sendiri. Nah, yang keempat, analisis SWOT dari Kadis Kehutanan. Nah, saya memiliki strength karena keuletan dalam bekerja dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai orang yang sangat riskan menjaga hutan. Nah, weakness saya yaitu terkadang sering terdistraksi oleh beberapa kegiatan, padahal ada satu tujuan yang harus dicapai. Nah, opportunities yang terdapat dalam diri saya itu, saya cukup sering melihat realita di lapangan yang terjadi di alam, khususnya di dalam hutan gitu. Terus traits-nya yaitu tentunya sebagai Kadis Kehutanan, banyak pihak yang pasti mencoba menyuap, terutama pegiat dalam hal lodging atau pengusaha kayu, dan banyak kepentingan-kepentingan pihak tertentu seperti pengelola wisata dan lain-lain. Oke, analisis selanjutnya yaitu analisis TPB atau Theory of Plant Behavior. Biasa analisis ini disebut dengan teori perilaku terencana, di mana teori ini merupakan kerangka berpikir yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kita bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, di mana intinya ini, teori ini berguna ketika kita mempunyai jabatan untuk mengambil keputusan dan memilih bertindak sesuatu atau disebut dengan behavior. Next. Nah, pada intinya itu skema dari plan of behavior ini adalah yaitu behavior yang akan kita lakukan atau keputusan yang kita ambil, di mana kebiasaan itu ditentukan oleh niat, dan niat di sini akan ditentukan juga oleh 3 faktor. Pertama itu adalah sikap, yang kedua itu adalah norma subjektif, yang ketiga itu adalah kontrol perilaku. Oke, analisis terakhir yaitu analisis OB atau organizational behavior, atau yang kita sebut dengan teori perilaku keorganisasian, di mana teori ini merupakan studi yang menyangkut tentang aspek-aspek tentang tingkah laku individu atau anggota dalam suatu organisasi dan kelompok. Pada intinya juga hampir sama dengan analisis sebelumnya, analisis ini berguna untuk memahami diri kita dan orang lain, sehingga kita dapat mampu bekerja sama dalam suatu organisasi tersebut, dan kita bisa meningkatkan keefektivitas organisasi tersebut sehingga menghasilkan dan mewujudkan tujuan dari organisasi yang akan kita capai untuk kedepannya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang prioritas Sitlabcom. Jadi yang pertama survei. Nah, survei ini berguna untuk mendapatkan data-data mengenai banjir bandang yang ada di Bawah kayak apa aja sih yang terjadi di lapangan gitu. Data-datanya itu dicatat. Terus investigasi. Nah, investigasi ini tuh dari data-data dari survei kita kayak mengkaji kira-kira kenapa sih penyebab banjir beserta solusi untuk mengatasinya. Terus dia itu desain. Nah, dari
solusi tersebut, kita akan membuat desain perencanaan bendung untuk menampung air serta reboisasi di daerah hulu. Terus E-nya, edukasi mengenai rencana pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bendung serta reboisasi. Next. Lainnya tuh land acquisition. Nah, ini tuh proses pembebasan lahan buat bangun bendung sama reboisasinya. Yang C ini construction, itu proses pembangunan bendung serta reboisasi. Yang O ini operation, jadi proses pengoperasian bendung dan reboisasinya. Terus M itu maintenance, pemeliharaan agar bendung tetap berfungsi dengan baik, dan penjagaan agar hutan yang udah direboisasi itu nggak ditebangi lagi. Oke. Yang terakhir adalah perencanaan jangka panjang, cari solusi dari banjir yang terjadi di Bohorok. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang cara perencanaan nasional, bahwa rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, yaitu 25 tahun, harus diuraikan menjadi RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah per periode, yaitu 5 tahun. Dan diuraikan menjadi Renstra atau rencana strategis. Nah, untuk kasus dari banjir di Bahorok, kami mencanangkan sebagai berikut. Untuk periode pertama, hal yang dilakukan pertama penyusunan kebijakan penggunaan lahan dan tata ruang dengan strategis melakukan survei dan investigasi kondisi eksis, penggunaan lahan dan tata ruang daerah perumahan di kawasan subcatchment Sungai Landak. Yang kedua yaitu penyusunan kebijakan dan pengawasan hutan. Strategisnya yaitu penetapan kawasan hutan lindung maupun hutan produksi. Lalu melakukan sosialisasi dan edukasi anti illegal logging dan penyusunan rencana reboisasi. Nah, yang ketiga yaitu penyusunan rencana pengelolaan reservasi aliran Sungai Landak. Setelah dari terjadinya banjir, maka dilakukan strategis dengan peninjauan perbaikan badan Sungai Landak serta investigasi kapasitas debit aliran Sungai Landak tersebut. Dan kemudian penyusunan rencana pembangunan bendungan. Nah, pembangunan bendungan dilakukan dengan peninjauan lokasi, perencanaan pemanfaatan bendungan, kajian pemanfaatan bendungan dan efektivitas bendungan dalam mencegah banjir. Lalu dilakukan juga sosialisasi dan edukasi manfaat bendungan pada masyarakat di sekitar Bahorok. Kemudian di periode kedua, tahun ke-6 sampai ke-10, dilakukan beberapa rencana jangka menengah, yaitu pelaksanaan reservasi aliran Sungai Landak dengan strategis pengurukan titik Sungai Landak yang mendangkal akibat sedimentasi, kemudian pengangkatan objek penghalang di sepanjang Sungai Landak, membuat tanggul pada titik kritis yang dapat menyebabkan Sungai Landak meluap, kemudian pelaksanaan reboisasi. Di periode 2 ini juga dilakukan pengkajian dan pelaksanaan tahap awal pembangunan bendungan, yaitu dengan mengurus perizinan, pembebasan lahan serta sosialisasi, dan pengelolaan saluran drainase sebagai pemanfaatannya, serta pemanfaatan lainnya yang dianggap perlu. Lalu yang ketiga yaitu penyusunan regulasi objek wisata yang aman dan beresiko rendah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat banyak objek wisata di bagian hilir. Jadi kami mencanangkan untuk objek wisata tersebut dikaji lagi dan dibuat regulasi yang aman serta membuat standar operasi prosedur pembukaan dan pengoperasian objek wisata. Nah, di periode ketiga dilakukan beberapa rencana, yaitu pembangunan bendungan dan fasilitas pendukungnya, kemudian pengawasan daerah hutan dengan mengerahkan personel pengawasan pada sektor hutan, lalu pengawasan badan Sungai Landak, di mana dilakukan supervisi terhadap kapasitas debit aliran secara rutin. Kemudian adanya pengawasan di bidang sektor pariwisata, yaitu dilakukan dengan supervisi serta edukasi maupun sosialisasi terhadap pengembang daerah wisata di Bahorok. Nah, di periode keempat dilakukan pengoperasian dan pemeliharaan rutin bendungan serta penambahan pengembangan pemanfaatan aliran Sungai Landak, yaitu dengan merencanakan konsep PLTMH, yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro, karena aliran Sungai Landak sendiri itu cukup besar debitnya, dan dilakukan juga pengawasan das dan sektor hutan.
Nah, di periode terakhir yaitu tahun ke-21 sampai 25 dilakukan pengoperasian pemeliharaan bendung, pengawasan sektor pariwisata dan pengawasan DAS dan diharapkan dapat berlangsung secara kontinu. Nah, benchmark yang kami ambil untuk permasalahan ini adalah New Zealand. Kenapa? Karena New Zealand sendiri merupakan negara dengan kontur yang sangat ekstrim atau curam. Terus aliran sungainya banyak dan bercabang. Nah, mereka memanfaatkannya untuk banyak hal serta mengelolanya dengan baik. Contohnya mereka melakukan normalisasi di seluruh aliran sungai. Jadi tidak terdapat aktivitas warga yang cukup signifikan di badan sungainya. Serta mereka memanfaatkan aliran sungai tersebut untuk banyak hal termasuk irigasi dan wisata-wisata yang lain seperti olahraga arum jeram dan banyak hal. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan kakak serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 02 kelas 01 Bangunan Air pamit undur diri mengenai penjelasan kami mengenai analisis permasalahan yang ada di Bahorok. Karena kami yakin bahwa Bahorok pasti bisa. Pasti bisa. Lihat